didominasi oleh laki-laki dan tidak banyaknya perempuan bersuara di kontestasi politik membuat perempuan enggan menggaungkan suaranya. Nah, bagaimanakah pendapat perempuan mengenai politik? Bagaimana peran perempuan dalam Pilkada 2020? Dan apa saja hal yang perlu diperhatikan saat memilih ketika pandemi? Nah, semua jawabannya akan ada di diskusi sore hari ini bersama dengan narasumber kita. Oke, baiklah. Mungkin langsung saja kita akan ke narasumber yang pertama. Narasumber yang kita pertama adalah Kak Aira. Untuk Kak Aira, saya sebelum memberikan ke Kak Aira, saya akan membacakan CV Kak Aira dulu. Nama Aira, pendidikan S2 Ilmu Ekonomi Organisasi, untuk sekarang Dewan Ekonomi Rakyat, pengalaman HMI, MPM Universitas Balikpapan, Komunitas Teluk Balikpapan, JAL, Jaringan Advokasi Balikpapan, Forum Perempuan Balikpapan, pekerjaan manajer Prodi Beauty Study. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk mengenai materi yang akan disampaikan lebih lanjutnya, saya serahkan kepada Kak Aira. Kak Aira, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak untuk moderator yang sudah mempersilahkan dan juga teman-teman komunitas perempuan yang sudah menginisiasi diskusi pada hari ini. Saya secara pribadi, Era dari Balikpapan, mengucapkan banyak terima kasih, dan hari ini juga merupakan kesempatan yang sangat luar biasa untuk saya secara pribadi. Untuk pembahasan yang pertama tadi sudah dipersilahkan oleh moderator bagaimana pandangan tentang perempuan dalam berpolitik. Benar ya, moderator? Dalam hal ini tentunya perempuan dalam berpolitik ini biasanya masih bukan menjadi hal yang di tengah kondisi masyarakat kita yang sekarang, perempuan yang berpolitik sering perempuan yang berpolitik kondisi. Aku sambil nge-zoom, guys. Iya, kamu turunkan aja HP-nya. Untuk teman-teman, Kak, maaf saya interupsi dulu. Untuk teman-teman, dimohon untuk mematikan mikrofonnya ya. Terima kasih. Kak, lanjutkan. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih juga atas pengertiannya. Di tengah kondisi masyarakat kita pada hari ini, sebenarnya kita sudah membuka dengan aware sekali untuk perempuan juga masuk dalam perpolitikan. Sampai hari ini pun juga sudah ada diatur keterlibatan perempuan untuk bergabung di politik, bahkan juga mengambil posisi-posisi. Tetapi buktinya juga hari ini kita sesama perempuan pun juga bahkan masih kurang juga mendukung perempuan lainnya untuk maju. Bahkan juga perempuan dijadikan alat politik gitu kan, alat politik dari suatu kelompok tertentu gitu. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, perempuan berpolitik ini adalah suatu hal yang sangat menarik, yang cukup seksi, di mana hari ini perempuan sudah berani untuk menyuarakan dan speak up gitu. Di tengah di mana kondisi kita ini adalah patriarki gitu, patriarki yang sangat mendominasi, dan juga di mana laki-laki yang mendominasi memegang beberapa tempat-tempat tertentu yang memang penting, bahkan jabatan-jabatan yang penting, tapi juga tidak menutup kemungkinan hari ini banyak perempuan juga memegang jabatan-jabatan penting, bahkan sekelas wali kota, menteri, dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa di sini ada persaingan perempuan juga sudah bukan persaingan hanya yang dikatakan tanda kutip cuman sebagai alat politik, tapi juga bersaing secara kapasitas. Jadi kalau saya secara pribadi sih, perempuan yang berpolitik itu sangat-sangat seksi,
ya, sangat-sangat seksi karena kita bisa menunjukkan bahwa ini bukan cuma sekedar alat politik atau cuma sekedar pelengkap politik, tapi lebih ke kapasitas perempuan dalam berpolitik, begitu moderator dan begitu kawan-kawan. Saya lanjut atau bagaimana, moderator? Lanjut saja. Pertanyaan yang kedua, pembahasan kita yang kedua adalah bagaimana tanggapan terkait pilkada di tengah pandemi ya. Di tengah pandemi seperti ini merupakan hal yang berbeda ya. Pilkada saat ini itu sangat-sangat berbeda daripada pilkada-pilkada sebelumnya. Di mana pilkada-pilkada sebelumnya kita menjalankan ya sesuai dengan aturan yang ada, aturan KPU, Bawaslu yang sudah mengatur adanya pilkada dan sebagainya. Tapi kali ini kita juga tidak terlepas harus berkoordinasi dengan gugus tugas tempat dan juga aturan-aturan daerah mengenai penanganan COVID. Nah, di tengah COVID seperti ini menjadi tantangan untuk semua calon-calon, bakal calon yang akan ingin menduduki posisi-posisi penting. Tanggapan terkait pilkada di tengah pandemi seperti ini merupakan suatu hal yang menjadi PR untuk kita semua, terutama kita sebagai perempuan dan juga mahasiswa, di mana posisi penting kita gitu loh. Posisi penting kita di tengah situasi pandemi ini, bagaimana menyuarakan agar tidak golput, itu harus tetap digaungkan. Bagaimana yang tadinya kita akhirnya semangat untuk memilih menggunakan hak suara, tapi di tengah pandemi kita terbatas karena COVID dan sebagainya. Apakah ini masih menjadi semangat bersama atau tidak? Nah, ini juga menjadi PR penting untuk kita semua, apalagi khususnya kita mahasiswa, perempuan, untuk mengedukasi perempuan yang lainnya kan juga agak susah ya di tengah kondisi yang seperti ini. Terbilang ini benar-benar susah gitu dan nggak gampang di kondisi yang seperti ini. Belum lagi perempuan juga yang sangat berefek terkenanya COVID. Terkenanya COVID ini perempuan juga sangat berefek gitu. Pertama, ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga juga terbatas secara pergerakannya dan juga apalagi khususnya ibu-ibu yang mempunyai anak, mereka lebih fokus mengurus anak dan sebagainya. Nah, kita kondisikan aja nanti pada saat di hari H untuk pencoblosan dan sebagainya, ini mengedukasi ibu-ibu untuk yang mau turun itu juga seperti apa, ini juga menjadi PR untuk kita semua sih. Ini tantangan yang menurut saya sangat-sangat luar biasa daripada pilkada-pilkada sebelumnya. Selanjutnya, peran perempuan untuk sukseskan pilkada 2020. Peran perempuan untuk mensukseskan pilkada ini, yaitu tadi kita harus bersinergi sebenarnya dengan komunitas. Kalau kita punya background komunitas atau kita punya background organisasi, terlepas apapun itu, kita harus kampanyekan jangan golput dan mau menggunakan hak suara. Ini yang paling penting sebenarnya harus kita gaungkan. Nah, peran perempuan di sini sebenarnya bagaimana kita ini juga ikut mengkampanyekan di mana kita harus mengenalkan calon-calon ini gitu loh, calon-calon kepala daerah. Melek politik di saat kondisi yang seperti ini juga sangat-sangat penting. Ini sambil membaca keadaan juga ya, di tengah situasi perpolitikan yang menurut saya semakin memanas, di mana hari ini juga RUU Cipta Kerja ini kan juga memanaskan situasi perpolitikan. Dan juga yang menjadi tantangan ini adalah sebenarnya kita harus benar-benar memahami. Yang pertama, oposisi di negara kita juga dengan bergabungnya Partai Gerindra kepada tim Jokowi juga merupakan sesuatu hal yang menjadi menjadi tanda kutip untuk kita semua gitu loh. Artinya oposisi kuat juga sudah tidak begitu kuat gitu. Sudah bergabung dengan tim Bapak Jokowi. Artinya situasi seperti ini juga kita harus mengerti bahwa check and balance untuk mengatur suatu negara dan juga daerah itu diperlukan sekali. Dan yang menjadi catatan penting untuk kita semua sebenarnya, oposisi itu juga ada baiknya gitu. Tanggapan ini melanjutkan pertanyaan yang peran masyarakat dalam pilkada ya.
ini untuk membaca keadaan ini sangat begitu penting untuk kita semua. Karena hari ini kita juga bisa membaca bahwa ketika suatu negara itu terlalu, di mana pemimpinnya terlalu menguasai banyak aspek dan juga memegang banyak partai, pada akhirnya ketika ada perbedaan dan sebagainya, lihat aja di DPR gitu kan, itu terlihat sekali gitu. Itu terlihat sekali bagaimana hari ini oposisi itu sangat-sangat minim sekali dan check and balance itu tidak begitu berjalan. Artinya kita juga harus melek politik, itu yang penting sih. Perempuan ini harus melek politik agar kita juga paham kondisi situasi saat ini, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, COVID lagi-lagi bisa dijadikan sebagai alat perpolitikan untuk kepentingan tertentu atau kepentingan golongan. Nah, ini menjadi catatan khusus kita, di mana peran perempuan dan juga peran masyarakat dalam pilkada ini mau untuk membaca keadaan ini dengan benar-benar teliti, dan bukan hanya membaca tapi juga mengedukasi ke masyarakat bahwa pentingnya menggunakan hak suara pada saat COVID ini seperti apa. Yang pertama, saya jelaskan juga, saya kebetulan dari Balikpapan. Balikpapan ini kebetulan menjadi sejarah pertama yang ada di kota Balikpapan melawan kota kosong atau kolom kosong. Nah, jadi Balikpapan ini merupakan sejarah pertama dan menjadi catatan penting untuk kita semua, di mana pada saat COVID seperti ini, ketika banyak masyarakat yang tidak ingin menggunakan hak suaranya, yang menjadi resiko adalah suara kita bisa digunakan untuk kepentingan yang tidak kita inginkan secara bersama gitu. Jadi penting banget sebenarnya untuk kita menggunakan hak suara di tengah pandemi ini agar tidak dimanfaatkan begitu saja. Nah, untuk hal-hal yang lainnya mungkin lebih kita diskusikan mengalir, biar bisa langsung lanjut ke narasumber lainnya. Kalau dari saya secara pribadi, saya sudah jelaskan poin-poin dan secara singkat. Yang terpenting sebenarnya di kondisi seperti ini membaca keadaan itu sangat-sangat penting. Apalagi masing-masing daerah itu pasti situasi perpolitikannya akan berbeda. Ditambah lagi situasi perpolitikan secara nasional juga ini juga akan mempengaruhi gitu. Di mana hari ini juga terlihat secara jelas Demokrat juga mencuri perhatian, partai PKS dan Demokrat ini mencuri perhatian di tengah-tengah situasi yang seperti ini, di mana dia menjadi oposisi gitu. Nah, ini juga akan berpengaruh ke daerah, tidak menutup kemungkinan ini akan berpengaruh ke daerah, bahkan ke pilkada daerah. Nah, jadi untuk kita perempuan yang sadar bagaimana perpolitikan, bagaimana melihat situasi ini, seharusnya kita tidak hanya diam dengan melakukan kegiatan seperti ini. Sebenarnya juga salah satu cara untuk mengedukasi perempuan lainnya untuk mau melek politik dan mau untuk berperan, untuk mengkampanyekan bekerja sama dengan KPU maupun Bawaslu untuk tidak golput. Ya, sekian dan cukup sampai di situ aja ya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Aira atas penyampaiannya. Intinya tuh kita tuh harus bekerja sama dengan semua instansi biar pilkada untuk 9 Desember bisa sukses bersama-sama, biar tidak ada terjadinya golput. Oke, selanjutnya kita ke narasumber kedua. Selanjutnya ke Kak Hana. Sebelum saya ke narasumber kedua, saya akan membacakan CV dari Kak Hana. Oke, nama Hana Pertiwi, nomor telepon 02-377-213, alamat Jalan Merdeka 3 RT 088 Samarinda Kaltim, Instagram @hanapertiwi, email hanapertiwi@gmail.com. Jadi mungkin teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut dengan Kak Hana bisa langsung follow Instagramnya, kalau enggak ada kontak teleponnya mungkin bisa disapa. Latar pendidikan SMK Negeri 4 Samarinda, pendidikan bahasa Inggris Universitas Mula Warman, pengalaman profesional 2019 pelatih klub debat MAN 2 Samarinda, 2019 magang sebagai penyiar BSK Radio Network
101,9 FM, 2018 jurnalis Kaltim.Today.co, pengalaman organisasi 2019, founder My Speaker 2019, anggota Wahini atau Wanita Hari Ini 2018, koordinator Forum Indonesia Muda Samarinda 2017, Menteri Hubungan Luar BEM KM Unmul 2016, Kepala Hubungan Masyarakat BEM FB Unmul. Pencapaian 2019, Delegasi International Visitor Leadership Program USA 2019, Best 20 Outstanding Youth for the World 2018, Duta Damai Kaltim 2018, juara 4 Kadarkum Kota Samarinda 2017, peserta terbaik pembentukan kader bela negara Provinsi Kaltim 2016, aktivis terinspiratif aktif Unmul. Nah, itu sekian CV dari Kahana. Mungkin kalau mau lebih lanjut itu mungkin CV-nya bisa di screenshot atau apa. Kalau mau lebih tahu tentang Kahana itu ada Instagram-nya dan nomor teleponnya. Oke, untuk itu saya akan langsung ke Kahana. Saya persilakan ke Kahana. Aku coba cek suara dulu ya. Suaraku kedengaran nggak ya? Kedengaran. Teman-teman boleh nggak nih bisa tulis di room chat suara aku kedengaran nggak? Kalau kedengaran, maaf. Di sini ramai sekali gitu ya. Oke ya, aman ya suaraku ya? Gimana? Aman ya? Oke, kita lanjut. Jadi hari ini aku nggak bakal membahas terkait apa yang udah disampaikan Era soal peran penting perempuan dan lain-lain. Aku pengen ngebahas soal kenapa sih perempuan ini sekarang perlu banget berpolitik. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu ada peraturan undang-undang di mana keterwakilan perempuan itu nggak wajib sih. Diminta 30%. 30% ini pencalonan diri ya dari partainya mereka. Nah, jadi nanti ketika udah pencalonan, masing-masing partai itu wajib tuh nyampe 30%. 30% dari kuota yang ada ya. Nah, terus dari 30% ini beradulah ini perempuan sama laki-laki untuk naik ke legislatif gitu. Misalnya kayak DPRD provinsi gitu. Let's say kita ngomongin Kaltim. Nah, bahkan untuk datanya sendiri pun keterwakilan perempuan itu hanya 15% di DPRD. Gitu ya teman-temannya, sedikit banget kan 15% dari 30%. Kenapa sih harus ada 30% ini? Supaya perempuan itu perempuan dan juga partai politik itu mau untuk mengusahakan atau mengupayakan agar perempuan ini terjun ke politik. Karena kalau di Indonesia sendiri jarang sekali perempuan nggak usah nyalon jadi DPRD. Tertarik aja jarang. Coba aku pengen teman-teman coba raise your hand kalau misalnya tertarik sama politik. Coba aku tunggu nih. Siapa yang tertarik sama politik? Oke, ini ada nih beberapa. Ada Red Sanggo. Terus ada lagi nggak yang tertarik sama politik? Nah, kenapa? Oh, ini ada lagi Meisha. Kenapa akhirnya jarang orang tertarik sama politik? Karena udah mikirnya politik itu kotor, politik itu nggak baik, politik itu nggak bersih, isinya koruptor semua. Kalau ngomongin soal kayak gitu nggak bakal berubah negara kita beneran deh. Makanya 30% ini sebagai upaya kita untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Kenapa harus ada yang namanya jumlah minimal? Ini agar perempuan ini mampu mempengaruhi kebijakan publik, terutama dalam kesejahteraan perempuan. Coba kita bayangin bareng-bareng, misalnya tidak ada keterwakilan perempuan di sebuah di parlemen, efeknya akan panjang banget. Nggak ada yang namanya cuti ketika lahiran. Terus itu juga dibahas kan di RUU yang lagi rame banget diperbincangkan. Nggak ada cuti melahirkan, nggak ada pojok laktasi, terus juga nggak ada akses yang mana perempuan itu bisa terbantu akan hal itu gitu. Nah, makanya penting banget perempuan terjun ke politik untuk menyuarakan suara perempuan gitu ya. Nah, aku mau kasih data lagi. Jadi dari 575 anggota DPR RI itu tahun 2019 sampai 2024 ini ya, itu hanya mencapai 17,3% aja gitu untuk peningkatannya. Tapi tidak mencapai 30%.
Nah, tapi dari tahun sebelumnya ini meningkat angkanya gitu ya, meningkatnya 17,3%. Tapi lagi-lagi nih nggak nyampe 30%. Nah, sebenarnya ada apa? Nanti kita bakal bahas. Nah, terus aku mau tanya deh sama teman-teman di sini, boleh tulis di room chat, kenapa kalian itu Hadi Cahyo, periode selanjutnya nambah Hana jadi 30%. Doain aja. Semoga mau memajukan diri ya. Oke, kita coba bahas lagi. Teman-teman boleh tulis di room chat terkait kenapa perempuan harus masuk ke pemerintahan. Atau parlemen dah, coba tulis. Nanti aku coba bacain sama Yeni. Jadi kita di sini tipenya diskusi aja ya. Nah, jadi akhir tahun kemarin aku ke Amerika Serikat kurang lebih 1 bulan. Di sana perempuannya vokal-vokal banget, nggak cuma perempuan sih, laki-laki juga vokal-vokal dalam artian menyuarakan suara mereka. Terus juga yang lain boleh di-mute nggak? Ya, mohon di-mute ya teman-teman ya. Menyuarakan suara mereka, menyuarakan aspirasi mereka. Tapi ini menarik nih. Jadi salah satu profesor di Stanford dia bilang gini, saya sangat mengagumi perempuan Indonesia. Nah, dan Indonesia itu punya presiden perempuan, Megawati kan. Di Amerika tuh belum pernah presidennya perempuan. Dan sistem pemerintahan mereka sama kita juga beda. Kalau mereka itu presidennya dipilih oleh Dewan Perwakilan mereka, gitu. Jadi nggak kayak kita boleh milih secara langsung kan. Kalau mereka enggak. Nah, makanya saya di sini dan Yeni, Era, terus Ibu Nina pengen ngadain ini supaya ayo kita bareng-bareng sukseskan pilkada untuk nyampe 77,5%. Nah, jadi KPU tuh punya targetan 77,5% untuk partisipasi pemilih ya. Dan sepanjang sejarah itu, mohon maaf kalau salah ya Bu Nina ya, boleh dikoreksi, tidak pernah mencapai 70% ini pemilihan ya di Samarinda. Kalau di Bangkalan aku nggak tahu, nanti mungkin Era boleh sharing. Gitu teman-teman. Jadi harapannya bisa kita bersuara. Nggak harus masuk parlemen sih sebenarnya. Tapi kita cobalah vokal jadi perempuan, menyuarakan apa yang kita rasakan, apa yang kita resahkan. Jadi menariknya, aku pernah baca sebuah riset kalau perempuan itu memiliki kecerdasan yang lebih bagus, kepekaan yang lebih bagus, dan pendekatan emosionalnya sesama manusia itu juga lebih bagus. Dalam politik itu perlu banget yang namanya negosiasi. Kebayang nggak? Kalau semua anggota dewan itu isinya cowok semua. Belemparan kursi udah itu selesai gitu kan. Ini aja yang perempuannya aja masih ada, tetap aja nggak bisa untuk membalancekan ini semua. Jadi menurutku penting banget peran perempuan di dalam parlemen. Gak cuma di parlemen ya, tapi sektor-sektor lain, formal lain itu juga perlu perempuan. Itu dulu sih Yan, kalau dari aku. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Oke, baiklah Kak. Terima kasih. Mungkin saya akan membacakan, nanti aja deh bacanya. Mungkin langsung ke materi selanjutnya, ke Ibu Nina Mawada. Sebelum ke Ibu Nina, saya akan bacakan CV dari Ibu Nina. Nama Nina Mawada SHI, tempat tanggal lahir Samarinda 19 Januari 1988, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota KPU Kota Samarinda, komisioner KPU Kota Samarinda, status menikah, alamat Jalan Harun Napsi, Perumahan Samarinda Hills, Klaster Bintaro, Blok A nomor 32, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Wajanan Ilir, Kota Samarinda, nomor telepon 0821-539-77731, email dinamawada490@gmail.com, riwayat pendidikan SDN 44 Kota Samarinda, tahun 1993 sampai 1999, Madrasah Persiapan Pondok Pesantren Al-Falah Putri Banjarbaru 99 sampai 2000,
Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Al-Falah Putri Banjarbaru 2000 sampai 2003, Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Falah Putri Banjarbaru 2003 sampai 2006, STAIN Samarinda 2006 sampai 2010. Pengalaman pekerjaan khusus kepemiluan, pengawas TPS, pemilih wali kota dan wakil wali kota Samarinda tahun 2015, staf sekretariat Panwascam Sungai Kunjang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur 2018, staf sekretariat Panwas Sungai Kunjang pemilih 2019. Mungkin bisa dibaca sendiri untuk lebih lanjutnya pengalaman organisasi anggota PMI 2020, Sekretariat KMJ Syariah State Samarinda 2009 sampai 2010, pengurus Peradi Samarinda 2016 sampai 2019, pengurus Aksi Samarinda 2016 sampai 2019, bagian advokasi IKA Al-Falah Kalimantan Timur 2017 sampai 2019. Oke, untuk lebih lanjutnya, untuk materi yang akan disampaikan Bu Nina, saya langsung serahkan aja kepada Bu Nina. Untuk Bu Nina, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar dengan jelas, Bu. Oh ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kebetulan saya hari ini baru sampai sih di Surabaya. Dadakan berangkatnya pagi tadi langsung berangkat. Rencananya baru kemarin sih dikasih tahu kalau harus ke Surabaya. Alhamdulillah sempat untuk bisa mengisi materi di acara hari ini. Baik, terima kasih moderator dan juga kepada narasumber yang sebelumnya ada Mbak Hana sama Mbak siapa tadi? Maaf. Oh ya, RH. Mungkin langsung saja saya coba nyampaikan materi dengan PowerPoint yang dengan judul Perempuan dan Kualitas Pemilihan Serentak tahun 2020. Seperti yang disebutkan Mbak Yeni tadi, saya anggota KPU Kota Samarinda dari periode 2019 sampai 2024, Divisi Hukum dan Pengawasan, dan satu-satunya perempuan di KPU sebagai Komisioner KPU Kota Samarinda. Yang lainnya ada Ketua Firman Hidayat, memegang divisi KUL, Keuangan Umum dan Logistik, kemudian divisi Data ada Pak Dwi Haryono, divisi Teknis Pak Ihsan Hasani, dan divisi SDM Parmas ada Pak Najib. Baik, lanjut Mbak slide-nya. Saya langsung bacakan aja ya, ngikutin aja slide-nya ya. Ada 4 indikator kesenjangan dunia pekerjaan bagi perempuan. Yang pertama, kesempatan memperoleh pendidikan. Masa kini memang perempuan memiliki akses yang sama untuk sekolah setinggi mungkin dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan angkanya signifikan 97%. Begitu juga dengan kesehatan, kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan angkanya sama 96%. Namun di partisipasi ekonomi secara umum kesenjangan paling besar ada pada kesempatan dan partisipasi ekonomi 58%. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian dalam pemberdayaan politik perempuan di Indonesia berada di angka 25%. Kemudian penyebab kesenjangan gender di dunia kerja. Perempuan seringkali menerima upah lebih rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki meskipun beban waktu dan beban kerjanya sama. Selain itu, banyak perempuan juga mengalami diskriminasi termasuk dalam urusan pemilihan profesi. Sebenarnya di kami KPU sendiri ada
upah juga berbeda, cuman tidak terlalu signifikan. Karena perempuan entah kenapa pajaknya lebih besar dibanding laki-laki. Kemudian di kesenjangan gender ini lebih karena institusional, kultur, dan sosial. Baik dari institusional itu dari tingkat pendidikan, pengalaman kerjanya, diskriminasi, eksklusivitas di bidang kerja tertentu, kemudian stigma bahwa perempuan lebih tidak produktif, mungkin dikarenakan dianggap perempuan bisa hamil, kemudian beban gandanya yang kadang beban ganda yang mengharuskan perempuan selain bekerja juga di rumah tetap harus menjadi ibu rumah tangga. Kemudian dari kultur sosial, Indonesia lebih ke budaya patriarki, tuntutan mengasuh anak dan mengurus keluarga. Pola asuh terhadap anak perempuan dan ekspektasi sosial untuk masuk tidak masuk ke dunia kerja. Ini ada daftar keterwakilan perempuan DPRD provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan Timur hasil dari pemilihan umum serentak tahun 2019. Kaltim perempuannya persentase keterwakilan perempuan 20%, Samarinda di 16%. Bontang 12%, Balikpapan 22%, PPU 4%, hanya 1 perempuan, Pasir 20%, Kukar 13%, Kubar 12%, yang besar itu malah di Kabupaten Mahakam Ulu 40%. Total perempuan di anggota legislatif se-Kalimantan Timur itu 66 orang. Kemudian sebenarnya dari mungkin nanti di pembahasan selanjutnya ada saya sampaikan kenapa peran dan emansipasi perempuan itu penting. Karena perempuan sebagai madrasah dan tiang peradaban. Big Data juga menunjukkan perempuan menjadi mayoriti populasi di National Award, sedangkan kesetaraan gender belum bisa dinikmati oleh perempuan karena terbatasnya akses, informasi, sarana, dan prasarana, sehingga keadilan harus dirasakan oleh semua dan diperjuangkan secara sistematis dan terorganisir. Isu gender ini selalu menjadi ranah perjuangan di semua lini dan bangsa karena sistem patrilineal masih melekat di masyarakat. Lanjut. Kemudian peran pemimpin perempuan dalam mengatasi pandemi. Berdasarkan BBC World Service, 21 April merilis berita bahwa mengapa negara yang dipimpin perempuan malah kerap merespon wabah COVID lebih baik dibanding yang lain. Seperti New Zealand, Jerman, Taiwan, dan Norwegia dipandang contoh negara yang berhasil mengatasi pandemi dan semua negara dipimpin oleh perempuan. Kemudian beberapa faktor lain, ekonomi maju, sistem penyokong kesejahteraan, angka tinggi pada indikator pembangunan sosial, sistem layanan kesehatan yang kuat yang kemudian mendukung negara tersebut merespon wabah COVID dengan lebih baik. Dikatakan juga di media lain, kunci para pemimpin itu yaitu sains, gerak cepat, dan memanfaatkan teknologi. Nah, ini kan yang jelaskan pengertian media dakwah kan sudah, tinggal yang ini media internet bisa menjadi sarana dakwah, baru unsur-unsur dakwah kayak dai, mad'u, pesan. Maaf saya interupsi dulu bagi teman-teman yang belum memilihkan suaranya, dimohon untuk memilihkan Oke, saya lanjut Mbak ya. Kedengaran aja ya suara saya ya. Kemudian perempuan dalam politik secara kuantitas sangat menentukan karena perempuan mayoriti popularitas seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian secara kualitas kehadirannya diperlukan. Kenapa? Karena ada keadilan di situ, kesetaraan akses dan persamaan hak, efektivitas, pentingnya kita untuk memanfaatkan bakat, potensi, dan kemampuan perempuan. Jadi di
perempuan itu ada kebijakan tertentu, ada pemikiran tertentu yang tetap harus ada dalam segala lini dalam menentukan kebijakan. Makanya perempuan diharapkan tetap harus ada dalam setiap seperti di anggota dewan, di KPU, karena dalam membuat kebijakan ada ciri khas khusus yang hanya ada dimiliki perempuan. Kemudian peluangnya dari perempuan dalam politik, ada peluang untuk melakukan perubahan mendasar dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Jadi jaminan hukum atas perempuan pada awalnya ada pada Konvensi Hak Politik Perempuan pada Undang-Undang Nomor 68 tahun 1958 yang menyatakan perempuan berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Kemudian di CEDAW, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 84 yang menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik mewajibkan 30% keterwakilan perempuan sebagai pendiri, pengurus, dan anggota partai politik. Jadi sejak 2011, untuk pembentukan partai politik atau perpanjangan partai politik mewajibkan keterwakilan perempuan itu 30% baik sebagai pendiri, pengurus, dan anggota parpol. Kemudian di Undang-Undang 7 2017 pemilihan umum, minimal 30% keterwakilan perempuan dalam calon perempuan. Kalau lihat dulu DCT, daftar calon pilih itu, ada urutannya, setiap 3 orang laki-laki ada 1 perempuan. Kemudian hanya saja ini bakal calon ini untuk 30% hanya sampai bakal calon saja, tapi untuk penentuan terpilihnya benar-benar berdasarkan suara yang didapat pada saat pemilihan umum. Makanya disebutkan sebelumnya, keterwakilan perempuan tidak mencapai 30%. Kalau dilihat dari pemilu sebelumnya, di 2004 itu, awalnya di pemilu 99, perempuan itu 9%. Keterpilihannya perempuan, kemudian di 2004, 11%, di 2009 naik 18,4%, hanya saja setelah itu stagnan di pemilu 2014 17,6%, dan kemudian di 2019 kemarin 20,5%. Masih belum terlalu tinggi naiknya, masih stagnan. Kemudian alat perjuangan politik perempuan yang jelas yang diperjuangkan oleh perempuan yang masuk dalam politik, yaitu peningkatan representasi politik perempuan dalam posisi strategis, kepala negara, kepala daerah, anggota legislatif di tingkat pusat, daerah, pejabat publik, birokrasi, pimpinan lembaga negara, dan lain-lain. Kebijakan strategis dan anggaran yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar perempuan. Kemudian penegakan hukum berkeadilan gender, dan upaya melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan dan peran dalam pemilihan. Dalam pemilihan ada 4 peran yang dapat dimaksimalkan oleh perempuan. Yang pertama sebagai pemilih, kemudian sebagai calon, sebagai leader, dan sebagai penyelenggara. Di tengah pandemi, perempuan itu menjadi garda terdepan keluarga, menjalankan peran dengan protokol kesehatan dan keselamatan yang ketat, multiple burden, beban ganda, dan di satu sisi juga perempuan selalu was-was terhadap kebijakan dalam hal menjamin pemenuhan kebutuhan, sandang, papan, pangan, sekolah, akses, dan seterusnya. Makanya saya sebutkan di sebelumnya ada ciri khas khusus perempuan dalam membuat kebijakan, karena perempuan lebih memperhatikan dalam membuat kebijakan hal-hal yang menjamin
pemenuhan kebutuhan, sandang, papan, pangan, sekolah, akses, dan juga kesehatan dan keselamatan yang ketat. Kemudian perempuan sebagai pemilih di tengah pandemi diharapkan dapat mengakses informasi menyeluruh dan memadai. Jadi sebagai pemilih harusnya sudah mengetahui siapa saja pasangan calon, kemudian visi misi dan program dari pasangan calon itu apa, untuk dapat memilih pemimpin yang lebih baik. Tidak sekedar vote getter, pengambil suara, bahkan perempuan dapat menjadi pelopor penentu dalam mengarahkan suara pemilih untuk kondisi yang lebih baik. Protokol kesehatan tetap menjadi hal utama, was-was, dan tetap was-was artinya kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, tapi juga berharap tingkat partisipasi pada pemilihan kali ini dapat meningkat. Karena di 2015, pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda, hanya partisipasinya 53% saat itu. Harapannya pada pemilihan kali ini dapat mencapai partisipasi masyarakat 77,5%. Kemudian kehadiran dan beban berlapis fungsi pengasuhan tetap dijalankan dan juga dalam pemeliharaan keluarga. Perempuan sebagai penyelenggara pemilu atau pemilihan di tengah pandemi, perempuan harus paham teknis penyelenggaraan, artinya lebih sering baca buku, baca aturan, baca peraturan perundang-undangan, tetap disiplin terhadap protokol kesehatan, aktif di jejaring dengan gugus kesehatan, dan tetap was-was terhadap pandemi, dan tetap jaga integritas dan profesionalitas. Di penyelenggara sendiri juga tetap memperhatikan keterwakilan perempuan 30%. Seperti contoh, kami di KPU Kota Samarinda, ada saya, satu perempuan. Di KPU Provinsi ada Bu Ipa Rosita, satu-satunya juga perempuan. Di Balikpapan ada satu, Mbak Mega. Yang paling banyak untuk Kaltim ada di Berau. Ada 2 anggota KPU perempuan. Bahkan udah 2 periode sebelumnya juga 2 perempuan di Berau, hanya saja beda, mereka hanya 1 periode, yang periode yang sekarang itu anggota yang baru perempuannya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan, karena kita sedang dalam masa perekrutan KPPS, saya harapkan banyak teman-teman, apalagi perempuan-perempuan yang juga dapat ikut aktif sebagai penyelenggara pemilihan saat ini. Kemudian lanjut, perempuan sebagai calon wakil sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tengah pandemi, tantangannya bias gender, perempuan menjadi pemimpin, tantangan persaingan, kemudian tantangan pada masa pandemi ini kampanye berbiaya mahal. Karena lebih banyak daring, harus lebih banyak sosialisasi baik secara daring ataupun tatap muka juga dibatasi karena harus tetap disiplin terhadap protokol kesehatan. Mereka juga harus kreatif, inovasi, meyakinkan pemilih. Kemudian persaingan kandidasi, dan tapi sayangnya untuk Samarinda tidak ada sama sekali calon perempuan. Kemudian perempuan sebagai pemimpin, tokoh masyarakat, opinion leader, potensial sebagai vote getter, concern atas isu kesehatan, keselamatan, perbaikan ekonomi, sekolah, dan isu lain, tetap menjaga protokol kesehatan dan keselamatan. Mungkin itu tadi yang tentang perempuan. Saya juga ingin mensosialisasikan tentang tahapan yang saat ini berjalan, itu sudah masuk ke tahapan masa kampanye yang sebelumnya kita sudah menetapkan 3 pasangan calon untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda, yaitu pasangan calon nomor urut 1
ada Muhammad Barkati dan Muhammad Darlis, kemudian pasangan calon nomor urut 2, Andi Harun dan Rusmadi, dan pasangan calon nomor urut 3, Bapak Jairin dan Sarwono yang melalui jalur perseorangan. Saat ini kita menghadapi masa tahapan kampanye. Tahapan kampanye ini berlangsung selama 71 hari, dari 26 September sampai 5 Desember 2020. Kampanye mereka selama masa pandemi ini rapat umum ditiadakan. Jadi hanya pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye. Pertemuan terbatas juga dari aturan PKPU 6 tahun 2020 yang terakhir diperbarui di PKPU 13 tahun 2020. Mereka bisa melaksanakan pertemuan terbatas dan tatap muka, lebih diutamakan dapat melalui daring. Tapi apabila tidak bisa, tetap dilakukan secara luar daring dengan pembatasan-pembatasan tertentu, seperti maksimal 50 orang dalam satu kegiatan, kemudian menjaga jarak, ya seperti pencegahan yang lain, seperti jaga jarak, pakai masker, dan selainnya. Kemudian untuk penyebaran bahan kampanye di masa pandemi ini, di PKPU tersebut juga mensyaratkan wajib dibungkus oleh plastik. Kenapa? Karena sebelum dibagikan kepada pemilih, bahan kampanye tersebut lebih dahulu disemprot desinfektan. Kemudian selain pertemuan tersebut, juga ada kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik, khusus untuk iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU itu 14 hari sebelum berakhirnya masa tenang. Jadi 22 November sampai 5 Desember. Selain itu juga ada debat publik antar paslon itu di 26 September sampai 5 Desember. Nah, untuk Samarinda sendiri akan melaksanakan debat publik. Debat pertama itu dilaksanakan di 18 Oktober. 18 Oktober khusus untuk debat antar calon wali kota. Kemudian debat yang kedua dilaksanakan di tanggal 10 November. Itu debat antar calon wakil wali kota. Dan yang terakhir kita laksanakan di tanggal 2 Desember 2020, debat antar pasangan calon. Jadi kedua pasangan calon hadir di debat yang terakhir. Memang untuk debat publik dilaksanakan paling banyak 3 kali selama tahapan kampanye. Kemudian di masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye tanggal 6 sampai 8 Desember, itu setiap alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh pasangan calon dan tim kampanye. Nah, selain tahapan kampanye, tentu harus berhubungan juga dengan yang namanya dana kampanye. Jadi dari PKPU awalnya sih dari Undang-Undang Pemilihan, kemudian ketentuan tentang pedoman teknis dan sebagainya diatur di PKPU. PKPU 5 2017 yang terakhir diperbaharui di PKPU 12 2020. Jadi selama masa kampanye pasangan calon wajib melaporkan dana kampanye yang mereka miliki, yaitu yang pertama di LADK, laporan awal dana kampanye, itu sudah dilaksanakan kemarin. Jadi setiap pasangan calon sudah melaporkan nomor rekening dan rekening awal mereka. Seperti pasangan calon nomor urut 1, itu dana kampanyenya kemarin 15 juta, kemudian nomor urut 2, Andi Harun Rusmadi 20 juta, dan nomor urut 3, Jairin Sarwono, dana awal kampanyenya 50 juta. Kemudian nanti juga mereka wajib melaporkan LPSDK, laporan penerimaan sumbangan, dan yang terakhir laporan LPPDK, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, yang disetor pada saat masa kampanye berakhir.
Untuk pelaporan dana kampanye ini ada sanksinya. Jadi di LPPDK, laporan terakhir penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, apabila paslon tidak memberikan atau melaporkan dana kampanye, mereka dapat diberi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon. Oke, lanjut. Ini hari pemungutan suara, tanggal 9 Desember 2020, berdasarkan dengan Undang-Undang 6 tahun 2020 atas penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 menjadi Undang-Undang. Namun dalam hal pemungutan suara serentak tidak dapat dilaksanakan bulan Desember, pemungutan suara dapat ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana alam berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 122A. Apa itu pasal 122A? Pemungutan dapat saja ditunda, tetapi dengan syarat berdasarkan dengan keputusan KPU dengan sebelumnya mendapat persetujuan dari pemerintah dan juga anggota Kementerian Dalam Negeri dan anggota dewan, sehingga KPU tidak bisa langsung dengan serta-merta menetapkan keputusan untuk menunda tahapan, kecuali telah terlebih dahulu mendapat persetujuan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Mungkin yang selanjutnya lanjut ke diskusi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Dina Mamada atas pemaparan materinya. Tadi meneruskan dari Bu Dina, untuk rekrutan KPPS, mungkin bagi yang mau menjadi anggota KPPS bisa bisa mendaftar di PPS terdekat, PPS di wilayahnya masing-masing dari tanggal 7 sampai tanggal 13 Oktober. Itu informasi sedikit ya, mungkin bagi teman-teman yang mau mensukseskan pilkada, mungkin mau jadi anggota KPPS, boleh saja langsung hubungin PPS terdekat. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand ya. Oke, kami persilahkan bagi teman-teman yang mau bertanya. Oke, kalau belum ada yang mau bertanya, saya mau membacakan tadi di room chat kenapa perempuan lebih baik dalam berpolitik. Ada yang menjawab perempuan lebih detail. Ada yang menjawab juga karena perempuan ketika duduk di parlemen, maka mereka lah yang akan memperjuangkan hak-hak perempuan, dan para perempuan juga akan menunjukkan bahwa yang duduk di parlemen bukan hanya kaum laki-laki, tapi para perempuan juga bisa. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau tidak? Kalau ada yang mau, kalau tidak ada yang bertanya, maka saya yang akan bertanya. Oke, kalau tidak mau bertanya, aku mau bertanya sama Kak Era. Kan di Balikpapan itu, kalau tidak salah, di Balikpapan itu untuk pilkada itu kota kosong. Nah, itu bagaimana sih Kak terkait dengan kota kosong yang ada di Balikpapan, dan bagaimana cara mensosialisasikan agar sukses juga pilkada di Balikpapan? Ya, terima kasih moderator. Jadi situasi di Balikpapan ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya, di mana ada pertarungan gagasan dan ide. Kali ini itu berbeda. Bahkan sekarang
tetap mengkampanyekan no golput, tapi lebih ke arah bersikap. Contohnya kayak mengkampanyekan ayo kita nyoblos, ayo kita menggunakan hak suara, tapi lebih mengarahkan kolom kosong, atau enggak ada yang mengarahkan untuk nyoblos tapi ke paslon gitu. Nah jadi jadi kali ini posisinya ketika ikut menyuarakan untuk no golput di Balikpapan ini lebih ke arah bersikap sebenarnya. Bahkan hampir semua komunitas yang ada di Balikpapan yang justru pemudanya, baik pemuda, komedi, dan mahasiswa itu terlibat secara sikap sekarang. Kalau dulu nggak terang-terangan ya, kalau sekarang terang-terangan dari komunitas, bahkan stand up dan sebagainya. Komunitas-komunitas seperti itu juga menyatakan sikap dengan jelas gitu, ke arah mana dan sikapnya seperti apa, baik pribadi maupun kelompok. Nah ini kali ini situasi perpolitikan di Balikpapan ini sangat berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Kali ini pemuda yang paling banyak terjun dalam situasi politik, bahkan banyak juga perempuan-perempuan yang show up di momentum politik seperti ini, momentum pilkada ini ya, seperti menunjukkan eksistensi mereka, mendukung para paslon yang tadinya cuman sebagai influencer atau selebgram udah mulai terlibat juga. Jadi momentum kali ini tuh berbeda gitu. Orang-orang kampanyeinnya itu lebih ke sikap gitu. Kalau misalnya ke kota kosong misalnya kan, atau nggak kolom kosong, mereka kampanyekan no golput, ayo kita coblos, lebih ke arah itu gitu. Tapi yang murni kelompok yang benar-benar menyuarakan untuk tidak golput dan mau menggunakan hak suara murni tidak memihak manapun itu belum ada. Karena hampir secara garis besar Balikpapan ini sekarang situasi politiknya itu lebih ke Oke, baik Kak Ira atas pemaparannya. Oh ya, tadi ada yang bertanya kepada Red Sango dan Riri. Oke, saya persilakan kepada Kak Red Sango untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Kak. Bisa dengar suara enggak Kak? Halo. Ada suaranya. Ada. Bisa dengar suaraku enggak Kak? Ada kok suaranya. Oke, makasih. Sebelumnya aku mau perkenalkan diri, nama aku Red. Aku asalnya dari Nusa Tenggara Timur ya Kak. Aku mau kepada Kakak Nina dari Komisioner KPU berkaitan dengan kuota 30% untuk perempuan, Kak. Halo? Iya, Mbak. Begini, Kak. Kan kita tahu bahwa di sini pemerintah sudah menyiapkan tempat untuk kaum perempuan itu sebesar 30% untuk maju di pemilihan umum. Nah, tetapi di lapangan yang kita tahu bahwa ketika adanya pemilihan umum, banyak partai politik yang merekrut ke perempuan hanya untuk memenuhi persyaratan untuk maju di pemilihan umum, Kak, tanpa mempersiapkan perempuan-perempuan tersebut dari kualitasnya untuk duduk di kursi parlemen. Mengenai masalah sekaligus terhadap partai politik sebagai wadah untuk kita belajar untuk mempersiapkan calon-calon yang akan mengikuti pemilihan umum, Kak. Makasih, Kak. Oke, terima kasih kepada Ruth. Saya langsung persilahkan kepada Riri mungkin untuk penyampaian pertanyaannya.
saya ya? Kedengaran nggak suaranya? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Reza Diani. Saya dari mahasiswa IAIN Samarinda, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Ya, jadi saya ingin bertanya ya kepada semua pemateri sih Kak. Jadi terkait ini kan tadi kalau nggak salah Kak Nina ada menyampaikan bahwasanya pemilihan tetap dilaksanakan di bulan Desember. Benar ya Kak ya? Ya, nah dan terkait pemilihan ini kan ada kemungkinan-kemungkinan ataupun keresahan karena dilaksanakan di pandemi ini sendiri. Nah, kalau dari tanggapan dari semua pemateri yang ada di sini, kira-kira apakah ketika nanti di bulan Desember itu ada keresahan atau terjadi hal yang tidak diinginkan, apakah tetap dilanjutkan atau seperti apa Kak? Itu aja sih Kak, ya kurang lebih. Saya akhiri, walau maafi bila komentarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kalau belum ada yang bertanya lagi, kita langsung pertanyaan kepada narasumber. Yang pertama pertanyaan dari Karet kepada Bu Nina tentang kuota 30% terhadap perempuan. Kenapa parpol itu merekrut para perempuan? Kenapa banyak parpol yang merekrut berpartisipasi perempuan itu tanpa melihat kualitas tentang si perempuan, tapi hanya untuk memenuhi kuota 30%. Mungkin seperti itu ya pertanyaannya ya, Karet. Oke, untuk Bu Nina mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan. Oke, baik. Terkait pertanyaan tadi memang sudah menjadi, ya bisa kita lihat sendiri ya, partai politik itu memenuhi kuota 30% kebanyakannya hanya untuk memenuhi dari syarat tersebut. Jadi malah kebanyakannya yang menjadi calon dari parpol itu malah dari jalur istri kepala daerah, atau dari istri dari wakil kepala daerah, atau bahkan jalur dari anak petinggi partai. Sayangnya memang itu yang terjadi di Indonesia saat ini. Rekrutmen kandidat itu harusnya dapat menjadi representasi politik perempuan. Ya, harapannya partai politik nantinya dapat memberikan perhatian pada kapasitas perempuan yang direkrut bukan hanya dari kekeluargaan saja. Memang itu yang kita lihat selama ini. Makanya tantangan juga bagi kita perempuan untuk membuktikan, untuk tetap terus belajar, menunjukkan bakat dan kemampuan kita agar nantinya bisa masuk di jalur partai politik tersebut. Mungkin kalau saya karena sudah masuk di penyelenggara tidak bisa jadi partai politik, mungkin nanti teman-teman lainnya bisa masuk ke partai politik. Seperti yang teman-teman tahu di Gerindra itu ada sahabat Yusril Hana, mungkin bisa belajar bersama dia juga. Banyak kok sebenarnya. Kalau ini kan kebanyakan anak sains ya, ada juga di luar ya. Mungkin bisa belajar dari kakak-kakak tingkat kalian yang ada di partai politik untuk belajar, masuk di situ, belajar sebagai kader di sana. Mungkin itu. Kemudian tadi saya coba jawab yang pemilihan di 9 Desember ya. Secara aturan dalam undang-undang memungkinkan pemilihan itu ditunda, tetapi dengan syarat itu tadi, pemilihan dapat ditunda dengan keputusan KPU dengan terlebih dahulu
mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, dari pemerintah, dan juga dari DPR. Mungkin itu. Yang jelas untuk sampai saat ini pemilihan tetap dilanjutkan, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang semuanya ada di PKPU 6. Jadi KPU membuat peraturan KPU tentang pemilihan dalam masa pandemi. Jadi semua diatur di situ. Seperti saat ini kampanye dibatasi untuk pertemuan kampanye maksimal 50 orang. Kemudian rapat umum itu biasanya pertemuan yang dilakukan oleh pasangan calon untuk berkampanye yang pesertanya sampai 1.000 orang. Nah, selama masa pandemi ini, rapat umum ditiadakan. Itu salah satu yang kemudian yang upaya yang dari KPU untuk mencegah penyebaran COVID. Kemudian nanti di KPPS yang jelas pastinya ada masker, kemudian seperti tinta yang dulu kita mencelupkan jari, tapi ini belum fix ya, masih rancangan, adanya nanti tinta itu diteteskan ke jari pemilih setelah memilih. Ada juga rancangannya itu paku sekali pakai, tapi bisa juga tetap paku seperti biasa untuk mencoblos, tetapi semua pemilih memakai sarung tangan. Kemudian jaga jarak seperti biasa, protokolnya. Untuk Samarinda nanti mungkin akan melakukan simulasi pungut hitung di bulan November. Rencananya di 9 November. Mudah-mudahan bisa, jadi teman-teman bisa ikut berpartisipasi di situ, harapannya. Mungkin itu saja jawaban saya. Mudah-mudahan dapat memuaskan walaupun saya bukan alat pemuas. Baik. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Dina. Tadi pertanyaan dari Saudari Riri sudah terjawab oleh Bu Dina. Mungkin dari narasumber dari Kak Hana ataupun Kak Era mungkin mau menambahkan lagi. Soalnya tadi pertanyaan untuk semua pemateri. Oke, aku jawab pertanyaan dari Riri ya terkait tanggapan apa sih yang aku pengen sampaikan terkait kenapa pilkada ini tetap dijalankan. Jadi Ibu Dina Hana relawan demokrasi KPU Kota Samarinda, tapi yang bagian basis pemilih muda. Nah, ketika sosialisasi kan saya ketemu banyak sekali orang-orang dan saya menanyakan harapan dan mereka pun sering berkomentar kenapa pilkada masih dilaksanakan. Dan jawaban yang paling kuat itu kenapa pilkada masih dilaksanakan, kita nggak tahu corona itu sampai kapan. Bahkan Pak Jokowi juga bilang kalau, iya kalau misalnya ditunda sampai kapan. Sebelum tanggal 9 Desember diputuskan sebagai pilkada serentak se-Indonesia, sebelumnya itu 23 September, teman-teman. Jadi udah ditunda tuh berapa bulan. Nah, kalau mau ditunda lagi mau sampai kapan? Dan jalannya pemerintahan semakin lama ini tertunda, yang menggantikan posisi-posisi strategis kabupaten kota itu siapa gitu loh. Nah, itu coba kita diskusikan bareng-bareng. Makanya kalau tanggapan saya pro untuk tetap dilanjutkan dengan protokol kesehatan. Nanti juga dicek suhu kita dan dikelompokkan berdasarkan derajat kita masing-masing. Dan dari KPU sendiri mengatakan kalau misalnya nih di kakak itu beda-beda gitu. Jadi kita nggak akan berkumpul di kerumunan banyak orang karena misalnya nih kakak saya di jam sekian bakal beda sama tetangga saya gitu. Karena dia ada kloternya gitu loh. Nah, jadi harapannya teman-teman tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Insya Allah aman. Kita gunakan hak suara kita tanggal 9 Desember. Gitu sih. Baik, terima kasih kepada Kak Hana. Mungkin Kak Era mau menambahkan? Ya, moderator tadi kayaknya ada pertanyaan yang ini ya. Mungkin bisa diulang pertanyaannya, takutnya ada yang terlewat dari kami yang belum menyampaikan. Tadi kayaknya sebelumnya ada juga yang bertanya gitu, moderator.
Oke, maaf tadi belum dinyalakan. Tadi pertanyaan dari saudara Riri, dia bertanya tentang pemilih di bulan Desember. Itu apakah itu kan di tengah pandemi? Apakah ada kemungkinan yang terburuk terjadi? Ya, moderator. Jadi kalau mengenai kondisi pandemi seperti ini, apakah harus tetap dijalankan atau ditunda, tadi sudah dibahas dengan konkret oleh Mbak Hana bahwa kita sudah menunda sebenarnya pilkada ini lalu dilanjutkan kembali. Kalau misalnya mau ditunda lagi karena alasan pandemi, ini juga rasa-rasanya bukan menjadi jawaban untuk kita semua. Apakah corona ini akan selesai di akhir tahun juga tidak bisa terjawab. Tetapi ketika kita tetap menjalankan ini dengan menggunakan protokol kesehatan, rasa-rasanya masih memungkinkan. Sebenarnya tadi sudah terjawab juga oleh Bu Nina bahwa justru dengan momentum pilkada ini membuat ongkos politik juga dan ongkos pilkada juga meningkat daripada sebelum-sebelumnya karena banyak hal yang harus dipatuhi dan protokol-protokol kesehatan yang harus dijalankan. Nah, kalau saya secara pribadi sih tentunya juga sudah pemikiran juga dengan Mbak Hana dan Bu Nina bahwa sebenarnya yang terpenting adalah menjalankan protokol kesehatan itu sendiri, dan juga sebenarnya secara tidak langsung kita ini sudah berhadapan dan siklus hidup kita juga sudah berdampingan dengan COVID-19. Otomatis kita juga tidak bisa menjadikan ini sebagai alasan bahwa tertundanya pilkada, karena banyak juga yang justru tetap berjalan dengan baik ya, dengan menggunakan protokol kesehatan. Menyambung juga tadi sempat disinggung mengenai keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan di 30% ini sebenarnya juga tadi sudah dijawab oleh Bu Dina, hanya menambahkan bahwa eksistensi pentingnya perempuan, selain eksistensi tapi esensi dan juga kapasitas, perempuan ini sebenarnya lebih ke kampanye itu perempuan sebagai pegiat perdamaian. Jadi di mana situasi politik ini kan sering sekali ya tidak terkirakan dan tidak bisa kita antisipasi hal-hal yang tidak memungkinkan. Tetapi dengan adanya perempuan terlibat di hal-hal politik, justru perempuan ini giat kampanye perdamaiannya justru lebih kencang gitu. Di mana perempuan ini justru bisa mengamankan dan menyejukkan. Dan selain juga bisa mewakili hak-hak dari perempuan itu sendiri, karena kebanyakan juga perempuan yang bisa memahami perempuan itu sendiri dan membantu perempuan yang lainnya. Itu hanya menambahkan saja dari penyampaian yang sebelumnya bahwa memang sebenarnya eksistensi perempuan ini sangat dibutuhkan, lagi-lagi selain kapasitasnya memang, tapi juga pegiat perdamaiannya ini sangat-sangat dibutuhkan gitu, karena perempuan yang lebih make sure dan lebih masuk dalam untuk menggiatkan perdamaian di tengah situasi perpolitikan yang tidak pernah bisa kita duga. Begitu, moderator. Oke, baik Kak Aira atas penyampaiannya. Mungkin bagi audiens ada yang mau bertanya lagi? Atau udah cukup? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau bertanya kepada Bu Nina. Bu, mau bertanya, kenapa sih perempuan itu kurang tertarik dengan politik dan pilkada, terus akhirnya tuh kalau kita lihat-lihat itu ternyata tuh akhirnya tuh jarang perempuan yang mau mencalonkan diri, dan sedikit sih untuk perempuan yang mau mencalonkan diri di pilkada maupun pilwali maupun pileg. Oke, terima kasih. Ya, mungkin saya langsung jawab. Jadi kenapa tidak tertarik? Mungkin pemikiran kebanyakan perempuan menganggapnya politik itu keras dan sebagainya. Tetapi sebenarnya perempuan tetap diperlukan. Seperti saya bilang tadi, ada kebijakan tertentu yang ada hanya pada perempuan. Kemudian kenapa perempuan tidak tertarik? Sebenarnya perempuan bisa tetap
ikut dalam politik dengan tetap terus belajar, memahami politik, memahami peraturan perundang-undangan. Di situ peran penting juga perempuan, karena biasanya perempuan itu lebih detail, lebih mudah dalam memahami. Sekian Mbak Yeni. Oke, baik, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya mungkin saya mau bertanya kepada Kak Hana. Kak, gimana sih tanggapannya Kak Hana itu soal pilkada di Samarinda gitu? Kita pengen tahu pilkada di Samarinda gimana, Kak? Oke, terima kasih, Kak. Ya. Tadi kan Era udah ngasih tahu terkait pilkada di Balikpapan itu melawan kota kosong, dan tidak hanya Balikpapan, Ukar pun juga kota kosong. Teman-teman bisa lihat kok nggak salah ada sekitar 20-an kabupaten atau kota yang melawan kota kosong. Mungkin Ibu Nina nanti bisa bantu ya Bu ya. Kabupaten kota mana aja yang kota kosong? Setahu saya sekitar 20-an gitu. Oke. Host boleh tampilkan nggak kalau ini pasangan calonnya? Jadi saya mau kasih lihat, ini mayoritas anak Samarinda nggak? Tadi kan ada yang dari NTT ya? Boleh kasih tahu daerah kalian mana aja di room chat? Ya, jadi memang tujuan hari ini selain juga ngomongin soal perempuan, kenapa harus berpolitik, terus juga kenapa perempuan sangat berperan dalam pilkada. Tadi kalau saya simpulkan dari Ibu Nina, ini terkait ketahanan keluarga, terkait perempuan itu mengajaknya lebih persuasif gitu, dan peran perempuan di sini sangat penting. Ini 3 pasangan calon di Samarinda, teman-teman bisa lihat di layar. Nomor urut 1 itu ada Pak Muhammad Barkati dan Pak Darlis dari jalur partai politik ya, teman-teman bisa lihat itu partai politiknya apa aja yang ngedukung. Nomor urut 2 ada Pak Andi Harun dan Pak Rusmadi, itu partai politiknya bisa teman-teman lihat. Dan yang terakhir nomor urut 3 dari Independen Pak Jairin Jen sama Pak Sarwono. Nah, saya sangat menyenangi yang namanya persaingan ya teman-teman ya, dalam artian ketika ada persaingan di dalam pilkada itu seru banget gitu, beda sama yang kota kosong. Nanti mungkin Era bisa lebih informasikan kita juga ya soal Balikpapan seberapa bergejolak sih, atau banyak banget kayak tuduhan miring atau hal-hal yang tidak disenangi sama masyarakat ketika ngelawan kota kosong. Karena yang saya dengar di Balikpapan tuh lumayan panas gitu. Karena kan yang naik juga petahana kan ya. Nah, itu menarik untuk dibahas. Nah, kalau 3 pasangan calon ini yang udah dilihatkan di slide itu, kita tinggal cari aja tuh visi misinya apa, track recordnya apa, terus juga program kerjanya apa. Kan masa kampanye tadi Bu Nina udah bilang 71 hari ya Bu ya, dan itu waktu yang cukup untuk kita mengenali pasangan calon. Dan saya juga masih mencoba membaca dan mengenali pasangan calon mana yang saya mau pilih. Saya belum tahu nih mau pilih yang mana gitu kan. Dan dari ketiga ini juga tidak ada kedekatan sama salah satu di antaranya gitu. Nah, teman-teman mungkin kita boleh diskusi, teman-teman milih pemimpin itu untuk apa sih? Bukan untuk apa deh. Pertimbangan memilih pemimpin itu karena apa? Apakah karena track recordnya bagus, dia pernah jadi aktivis, atau dia tidak terafiliasi sama beberapa pihak? Itu gimana tuh? Karena sering banget kami dari relawan demokrasi ketika sosialisasi pasti ada tuh yang bertanya terkait dari KPU ada nggak nge-screening atau menyeleksi pasangan calon dari siapa aja yang membantu dia di pencalonan ini. Paham nggak teman-teman? Dalam artian kan ada aja tuh yang ngebayarin ketika kampanye atau ngasih modal. Nah, itu sempat ditanyakan sama salah satu peserta pada saat kita sosialisasi. Boleh dong teman-teman tulis apa yang kalian pertimbangkan ketika memilih pemimpin. Hostnya boleh udah menyudahi dari share screen-nya. Jadi kalau di Samarinda, setahu saya memang terutama anak mudanya masih gampang nih mau milih yang mana gitu.
Tapi dari segi aware akan politik, akan pilkada ini udah banyak yang tahu. Tapi yang saya lihat sih ibu-ibu juga nggak tahu ya kalau pilkada itu akan dilaksanakan, dan bahkan ada yang bilang, oh Bu, saya kira online pilkadanya, padahal kita ke TPS secara langsung gitu. Ada yang nggak tahu kepanjangan KPU apa, ada yang nggak tahu pilkada itu kapan, ada yang nggak tahu pasangan calonnya siapa aja. Ini menarik sih kalau misalnya kita mau bahas bareng. Gitu ya nih. Oke, terima kasih Kak Hana. Saya mau tanya sama Kak Ira, tadi menarik. Soalnya di Balikpapan itu tadi kata, itu kan dia kan kota kosong. Nah, aku mau tanya sama Kak Ira tentang kota kosong itu kan pasti itu pemanas ya Kak. Itu seberapa, di sana itu gimana sih Kak kondisinya? Seberapa memanasnya gitu. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih moderator. Jadi yang tadi sudah saya sempat singgung bahwa di Balikpapan ini berbeda banget gitu metode kampanyenya, yang udah bukan masing-masing tim ses ini menampilkan sosok dari yang didukung gitu kan, tapi lebih ke arah sikap gitu. Bahkan yang bersikap hari ini juga rata-rata pemuda gitu yang lebih show up. Di tengah kondisi COVID begini, yang mencuri perhatian untuk mengkampanyekan paslon ini adalah anak-anak muda, karena anak-anak muda ini yang berperan dalam media sosial, bahkan lebih kreatif. Dan sebenarnya di situasi COVID seperti ini, tantangan kampanye juga berbeda gitu, dimana kita dituntut kreatif, mampu mensosialisasikan juga lewat media sosial, lewat daring. Nah, ini menjadi ruang terbuka baru gitu, memberikan kesempatan untuk anak-anak muda terjun di politik sejak dini. Bahkan banyak yang mereka belum mengerti, akhirnya terpaksa terjun dalam dunia politik gitu kan, karena juga tidak lepas dari ya kita semua butuh uang gitu kan, dan mereka menganggap itu hanya sekedar pekerjaan, tapi otomatis di situ ada sikap politik yang jelas. Nah, artinya di situasi yang seperti ini juga memberikan ruang terbuka baru. 4.0 ini ternyata juga memberikan banyak kesempatan untuk memang yang berkapasitas dan memiliki kreativitas. Dan juga di Balikpapan ini situasinya ini benar-benar memanas karena saling sindir, bahkan dari ormas, organisasi-organisasi, komunitas-komunitas pemuda, itu udah terang-terangan memberikan sikap dari awal, apakah dia mendukung satu paslon ini ataukah kota kosong gitu. Itu bahkan gerakan-gerakan kota kosong di Balikpapan ini tuh banyak banget gitu, dan kepala-kepalanya juga beda-beda gitu, kata ketua-ketuanya itu berbeda-beda. Jadi kita nggak tahu ini yang menginisiasi kota kosong ini siapa sebenarnya gitu, titik tumpu awalnya siapa, kita juga nggak bisa mengetahui gitu, karena banyak banget gitu yang bikin aliansi, bikin gerbong baru, bikin gerakan baru, yang juga nggak tahu dari mana itu rame lagi gitu. Jadi ini menjadi tantangan sih untuk kita semua, khususnya ini memanasnya. Nah, di sini peran perempuan di sini adalah kita membutuhkan banyak perempuan untuk yang juga sebenarnya independen, bukan netral-netralan aja, tapi independen yang benar-benar bisa mendinginkan suasana, yang tidak justru menyudutkan salah satu kelompok. Karena situasi yang seperti ini sudah benar-benar yang kita butuhkan adalah sosok-sosok perempuan yang justru bisa dengan objektif secara pemikiran menengahi antara kubu kota kosong dengan paslon begitu. Karena yang naik juga memang dari petahana. Kebetulan petahana ini memborong semua partai. Jadi semua partai ini juga ada di ini ya, partai-partai besar khususnya yang memang memiliki kursi dan sebagainya, itu ada di pihak paslon begitu. Jadi partai oposisi sampai hari ini yang menyatakan sikap dengan tegas ex dari paslon itu hanya PSI dan Hanura. Selebihnya tidak ada sikap dan selebihnya bergabung. Jadi ini dalam artian bahwa petahana di kota Balikpapan yang maju ini memang secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa kekuatan politiknya jelas sekali gitu. Bahkan yang naik juga dari Golkar kan begitu. Jadi dari partai Golkar paslon ini, dan juga memiliki kedudukan. Jadi artinya sangat menjadi apa ya, yang tadi saya sudah sebutkan,
menjadi hal yang berbeda karena sebelum-sebelumnya kita nggak pernah merasakan perpolitikan seperti ini, di mana anak-anak muda yang lebih show up gitu. Jadi banyak banget anak-anak muda yang nggak paham politik, tiba-tiba terjun ke politik, terus itu kampanyekan politik yang justru ya ujaran kebencian jatuhnya gitu, yang nggak paham bagaimana etika-etika melawan gitu kan, etika-etika menyampaikan pendapat, jatuhnya ya kita lagi-lagi kita berperangnya di media sosial dan semuanya bisa diundang-undang ITE kan gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ira, ternyata di Balikpapan segitu. Berarti untuk anak-anak muda tetaplah berkreativitas. Oh ya, tadi ada penyampaian dari Bu Nina. Mohon maaf Bu Nina karena izin live dulu, soalnya beliau lagi ada kesibukan. Oke, buat teman-teman, boleh buat teman-teman bagi yang mau tahu nama kalian terdaftar atau enggak di DPS KPU, kalian bisa cek di www.kpu.co.lindungi hak pilihmu, kalau nggak salah di kayak gitu. Tadi ada chatnya Kak Hana di grup, itu boleh dicek lagi. Oke, mungkin bagi teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau udah cukup? Oke, cukup ya? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke. Apa belum bisa nanya gitu ya, mungkin ada yang mau berpendapat atau mau sharing gitu, boleh banget. Kan ini juga kita diskusinya tertutup ya, dalam artian nggak rame-rame, itu juga tujuan kita biar diskusinya tuh lebih inklusif gitu. Jadi kita feel free to giving your argument gitu. Silahkan coba. Sharing aja apa gitu. Kak, aku pengen maju jadi anggota dewan, tapi aku nggak punya modal misalnya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Atau keresahan apa sih yang ngebuat kalian itu malas bersuara gitu? Bukan malas sih, kayak ragu untuk ngomong. Kalau aku pribadi ya, misalnya aku kayak, iya aku ngomongnya dalam lingkungan yang mayoritas cowok gitu. Ya aku takut nggak didengerin, aku takut diskriminasi. Dan itu juga terjadi gitu di anggota dewan di DPRD Provinsi Kaltim. Ada salah satu curhatan dari satu komisi lah gitu kan, yang perempuan ini dia bilang, iya saya pernah sampai dikata-katain keluarga saya juga mendapatkan tekanan yang begitu besar gitu, apalagi kan perempuan itu kadang down banget ya, misalnya kalau ditunjuk-tunjuk, terus juga mayoritas cowok, bayangin aja misalnya dalam satu rapat, kamu sendirian cewek di sana, terus ditunjuk-tunjuk, diancam nyawa kalian, mau meninggal gitu kan, gimana gitu kan. Nah itu sih, kalau misalnya teman-teman mau maju ke politik tuh pastikan dulu mentalnya kuat juga. Modal itu urusan, ya modal juga perlu sih, tapi mentalnya juga harus oke. Dan belajarnya pun juga harus banyak ya katanya Bu Nina tadi. Ada nggak teman-teman mau curhat? Ayo, kita saling dengerin aja di sini. Mungkin ada yang mau curhat, boleh hidupkan mic, kalau enggak nanti saya mau curhat. Kalau nggak ada Kak, saya boleh curhat nggak Kak? Boleh, tapi jangan curhat ini ya, jangan curhat belum bayar kos ya. Curhatnya yang berhubungan sama ini loh. Oh ya, ini ada dari siapa tadi? Dari Santi, mungkin Santi Kak Umi nih, mungkin mau curhat, mungkin Santi dulu mau curhat. Atas waktunya. Halo Kak, ada suaranya Kak? Ya, jadi ada sedikit yang mau saya tanyakan Kak, terkait di sekarang ini kan di media sosial tuh lagi banyak gitu Kak, keresahan-keresahan, misalkan keresahan kayak pandemi ini nih
diundur atau tidak kayak gitu kan. Kayak misalkan, halo, bentar. Mana? Mana tadi Santinya nih? Where are you, Santi? Oke, Santi. Mungkin kalau jaringan jelek boleh mau. Oh. Oke. Aku persilahkan. Mungkin kalau jaringan jelek boleh mematikan videonya, nggak apa-apa. Ya. Jadi begini Kak, banyak banget sekarang ini di sosmed kayak misalkan saat ini kayak sekolah aja online, terus juga kayak sampai wisuda tuh online gitu. Apakah ada pilkada ini bakalan dilaksanakan secara online gitu Kak? Itu karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan hal seperti itu. Jadi menurut pendapat pemateri bagaimana? Oke, baik Kak Hana. Boleh untuk dijawab. Boleh Era dulu nggak? Oke, baik Kak Era. Boleh untuk dijawab dulu. Ya tadi ini ya katanya kan apa kemungkinan, tapi sebenarnya yang saya tahu pembahasan dari KPU RI itu masih dikaji gitu kan untuk pemilihan secara online itu memungkinkan atau enggak gitu, tapi tidak menutup kemungkinan karena itu kan sambil membaca situasi juga. Tapi karena melihat situasi ini memang menjadi keresahan banyak orang sih, di mana semua kegiatan itu dibatasi dengan daring, bahkan sekolah, kuliah dan sebagainya lewat daring. Tetapi momentum perpolitikan baik pilkada dan sebagainya itu kita harus tetap laksanakan. Bahkan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwalkan di tahun ini, event-event besar dan sebagainya juga udah tidak dilaksanakan gitu kan. Dan bahkan sampai juga kita sering menyudut-nyudutkan apalagi orang-orang yang rela menunggu untuk tidak menikah gitu kan di tengah Covid seperti ini gitu. Masa urusan-urusan politik dan sebagainya tetap terus dijalankan. Nah, tapi yang perlu kita ketahui tadi sudah juga disampaikan oleh Mbak Hana bahwa kenapa ini menjadi berbeda pilkada di tengah pandemi ini, karena yang pertama sebenarnya kita sudah mengundur, lalu kita tetapkan di bulan Desember. Kalau misalnya kita harus undur lagi, artinya banyak kos untuk dari KPU itu sendiri untuk penyelenggara pemilu, baik itu KPU atau Bawaslu, itu akan membutuhkan biaya lagi. Otomatis negara harus mengeluarkan dana yang lebih besar lagi, dan diundurnya lagi otomatis membuat ini yang membuat yang masih secara kedudukan otomatis yang menjabat juga akan semakin lama gitu kan, dan ketika semakin lama ini juga tidak menjadi sehat gitu loh. Jadi perlunya memang untuk sesuai dengan masa periode, paling tidak kalau lambat itu tidak melebihi 1 tahun begitu. Jadi penting sekali sih sebenarnya untuk ini untuk dilihat kondisi yang seperti ini, karena ini juga sih menjadi alasan sih sebenarnya. Banyak juga yang sempat bilang urusan yang kayak demo dan sebagainya kenapa nggak diterapkan tuh gugus tugasnya kemana gitu kan. Giliran politik-politik kayak gini gugus tugas kemana, itu kan pasti jadi penyerangan tuh untuk gugus tugas. Tapi giliran UKM dan sebagainya dibatasi, ini menjadi keresahan kita semua gitu kan. Apakah pemerintah saat ini tebang pilih dalam menegakkan peraturan gitu kan? Karena demo yang rame-rame pun juga nggak ada dilarang dan sebagainya gitu loh. Tapi kita kembalikan lagi gitu, bahwa ya ini
ini juga sebenarnya bakalan bisa jadi bumerang untuk kita ke depannya sih. Demo-demo yang lagi rame ini bakalan bisa dipakai untuk calon-calon ke depannya ketika nanti berkampanye. Jadi sebagai alasan yang demo aja boleh rame-rame, masa kita yang ingin juga untuk kepentingan rakyat nggak bisa rame-rame. Pasti bisa jadi ya alibi-alibi ke depannya. Ini menjadi hal yang perlu kita cermati juga gitu. Kok ini apakah ini ke depannya akan menjadi masalah atau tidak? Demo-demo yang ramai seperti ini akan digunakan para elit-elit politik untuk penyerangan balik begitu. Nah, itu sih. Ya, mungkin lanjutkan dulu sama Mbak Hana. Biar makin seru pembahasannya. Oke, aku langsung masuk nih ya, atau gimana? Oke, aku coba jawab dari siapa tadi? Mita ya namanya ya? Umi, siapa? Nah, ngomongin soal ada nggak sih kemungkinan pilkada secara online? Setahu saya belum ada wacana seperti itu karena kita udah prepare kalau secara langsung yaitu di TPS gitu. Bahkan setahu saya juga kayak surat suara atau hal-hal lain yang logistik itu udah dipersiapkan sama KPU. Kebayang nggak sih kalau misalnya hal-hal yang udah disiapkan itu ternyata malahan jadinya online gitu. Duitnya banyak banget keluar gitu kan, tapi nggak digunain. Nah, aku coba kasih informasi sedikit kalau di Amerika itu kan pemilihannya bisa online, bisa secara langsung juga pakai kertas suara, sama dia tuh kayak punya mesin pemilihan elektronik. Jadi kita nggak lebih mudah lah hal ini. Jadi memang mereka dalam satu pemilihan itu nggak ini harus langsung nih, tapi mereka punya opsi kayak gitu. Nah, mungkin Indonesia nanti bisa nerapkan itu juga gitu, ada beberapa opsi. Kalau yang saya tahu, ada yang nanya gini, waktu itu kita ke sambutan Pelita 7, sosialisasi relawan demokrasi, terus ada yang nanya gini, dia cukup berusia si ibu ini, saya takut corona, boleh nggak petugas datang ke rumah saya dan saya nyoblos gitu. Bisa petugas datangin kalian dengan catatan kalian keterbatasan untuk berjalan gitu atau sakit itu bisa didatangin dengan syarat ya kali kalian sehat sentosa gitu kalian mau didatangin ya gimana gitu, banyak banget yang minta didatangin hanya karena takut corona. Dan sejujurnya juga semua orang saya rasa mengkhawatirkan gitu ya, mengkhawatirkan kesehatannya dia, apalagi kalau udah ada penyakit bawaan gitu kan. Tapi yang kita usahakan hari ini kita ikhtiar bareng ke TPS masing-masing 9 Desember, mematuhi protokol kesehatan, insya Allah aman gitu. Pemerintah kan juga nggak mau yang korban bertambah gitu, dan itu juga akan membuat repot pemerintah gitu, rumah sakit. Itu saya rasa udah dipertimbangkan gitu sama KPU dan elemen-elemen yang terkait. Itu sih Yan, kalau menurut saya untuk wacana online itu belum ada sependengaran saya dari KPU. Karena udah logistik udah disiapin gitu. Ya, jadi kalau untuk meneruskan tadi dari Kak Hana, kalau untuk wacana online memang belum ada dari KPU, soalnya dari KPU sudah untuk tadi yang kayak disampaikan sama Bu Nina, sudah kayak untuk protokol tentang COVID itu sudah diterapkan dari petugas dari PPS, PPDP sampai KPPS itu mereka memakai protokol COVID semua. Jadi nanti pemilihan juga akan memakai protokol COVID. Oke, mungkin karena waktu yang hampir mau maghrib, jadi mungkin kita udahin saja diskusi kita. Sebelum kita udahin, saya mau closing statement dari para narasumber. Silakan untuk mungkin Kak Airah dulu. Untuk Kak Airah mungkin untuk bisa closing statement. Yang terpenting sih ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa hari ini kita sebagai perempuan itu penting sekali untuk mendukung perempuan yang lainnya ketika ada perempuan yang lain yang sedang berproses atau yang sedang berjuang,
salah atau kurangnya seorang perempuan itu juga sisi lainnya adalah juga bagian dari kita. Jadi ketika kita melihat suatu perempuan masih berproses, ketika dia masih melakukan kesalahan, baik itu sudah menjadi pejabat atau masih menjadi mahasiswa dan sebagainya, itu menjadi tugas dan kewajiban kita sesama perempuan untuk menginspirasi perempuan lainnya untuk mau tetap mendukung dan tidak ikut-ikut meminggirkan apalagi mendiskriminasi atau menjatuhkan perempuan lainnya. Karena banyak sekali sampai hari ini justru yang meminggirkan perempuan, justru yang menyudutkan perempuan lainnya itu adalah perempuan itu sendiri. Ini penting untuk kita semua, gerakan-gerakan seperti ini sebenarnya sangat menjadi pemantik untuk kita semua, untuk penyadaran juga bahwa kita sesama perempuan ini penting sekali untuk mau terus belajar, terus mengedukasi, terus saling bertukar pikiran, merawat hal-hal seperti ini penting sekali gitu. Yang terakhir dari saya, berjuang yang hebat, bersabar yang kuat dalam kondisi apapun di tengah pandemi seperti ini menjadi ujian untuk kita semua. Tapi yang terpenting adalah kita tidak pernah berhenti berusaha dan tidak putus asa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya sangat berterima kasih. Kalau misalnya ada yang baik silakan diambil. Kalau ada yang salah kata dan kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih untuk yang telah memfasilitasi dan juga Mbak Hana dan juga Bu Nina yang sudah bergabung. Terima kasih banyak untuk semua teman-temannya. Salam dari saya Era dari Kota Balikpapan. Salam balik Kak dari Kota Samarinda. Salam balik. Kayak kenalan, salam balik. Oke, mungkin dari Kak Hana closing statement. Ya, sebelum closing statement, saya mengucapkan makasih banget yang bertahan. Nanti kita di akhir sesi foto bareng ya, biar kayak akrab gitu kan foto bareng gitu. Tapi ya, foto barengnya lewat layar aja. Oke, saya tadi Era udah ngajak kita bareng-bareng untuk saling menguatkan perempuan. Ada fakta yang menarik kalau kenapa akhirnya perempuan itu saling menjatuhkan satu sama lain. Itu karena kita terbiasa bermain yang tidak punya posisi atau strata. Coba ya kita tengok main bola. Main bola itu ada striker, ada pendukung-pendukung lain gitu. Jadi kayak ada jabatan-jabatan tertentu gitu loh. Jadi kita kalau laki-laki udah terbiasa akan yang namanya struktural gitu. Kalau perempuan tidak. Coba kita main BP-BP-an. Ada nggak? Kamu bagian ini ya main BP-BP-an-nya kayak nggak ada gitu kan. Main BP-BP-an, main Barbie-Barbian itu nggak ada strukturnya. Dan itu akhirnya ngebuat kita nggak terima kalau ada perempuan lain yang lebih hebat daripada kita. Itu udah ada penelitiannya, teman-teman boleh cari aja. Nah, kalau laki-laki itu udah terbiasa gitu dengan struktur-struktur tersebut, dengan punya posisi tertentu. Jadi saya harap teman-teman di sini bisa saling dukung aja gitu. Misalnya, ada siapa di sini? Ada Umi yang mungkin nanti akan menjabat sebagai menteri atau apa gitu. Terus ada Red yang mungkin nanti jadi wali kota atau Salsabila Dea yang nanti akan menjadi pejabat publik. Nah, itu yang kita harus pahami sama-sama untuk saling dukung, untuk mengupas atau mematahkan stigma kalau perempuan itu nggak bisa, perempuan itu baperan, perempuan itu manut aja, perempuan di rumah aja, perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi tuh cuma jadi buruh cuci di rumah gitu, kayak it doesn't make sense. Nah, jadi harapannya nanti misalnya kalau udah pemilihan nanti, harapannya kita punya new leader, punya new hope sama new opportunity. Perempuan juga punya kesempatan yang sama untuk menduduki posisi strategis. Dengan cara apa? Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mempunyai jaringan yang luas, kita sama-sama mendukung, dan kita sama-sama untuk tidak menjadi manusia yang terlalu baper. Itu kan PR kita sama-sama ya. Nah, saya ada mengutip sebuah quote, bilangnya seperti ini, buta terburuk adalah buta politik. Orang yang buta politik tak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semuanya bergantung pada keputusan politik. If you want to be strong, make others stronger. Jadi harapannya teman-teman di sini kalau mau jadi kuat, kalau mau jadi hebat, tadi katanya Era, ayo kita sama-sama menguatkan perempuan lainnya. Nggak usah egois, nggak usah kayak
ngata-ngatain orang, ih kamu kurus banget, ih kamu gendut banget, kamu nggak bisa apa-apa. Masa kita nggak bisa apa-apa cuma karena keterbatasan fisik gitu. Kalau saya jujur minder karena otak saya yang nggak pinter gitu dibanding perempuan lain. Kalau misalnya kamu cantik nggak masalah, cantik bisa oplas gitu kan. Jadi ayo kita sama-sama sebagai perempuan bersuara, apapun keresahan kita upayakan diomongkan gitu atau disampaikan. Karena apa? Kalau kita tidak menyampaikan apa keresahan kita, itu kita bakal ditindas terus-terusan begini. Ya, perempuan itu kan 40.000 kata kalau nggak salah yang dikeluarkan setiap harinya dibanding laki-laki yang cuma 7.500-an. Itu tandanya apa? Kita harus mau mengatakan apa yang kita resahkan. Dengan cara apapun, platform manapun. Nggak bergantung pada Instagram harus followers berapa, enggak lah. Itu nggak ngaruh gitu. Kita punya pengaruh di lingkungan kita masing-masing. Gitu ya teman-teman ya. Semangat. Jangan jadi jangan jadi perempuan yang terus mengkode-kode gak jelas. harus tetap disuarakan suaranya supaya terdengar. Tidak akan ada suara yang terdengar kalau tidak disuarakan. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, saya mau sebelum saya tutup diskusi pada sore menjelang maghrib ini, saya mau teman-teman untuk meng-on-kan video. Kita mau foto bareng, foto lewat online. Mungkin bisa meng-on-kan video untuk kita ambil fotonya bersama-sama. Ini udah layar dihitung aja kali. LD, ada Rizky Hanafia, Salsabil Dea, mungkin untuk bisa menonton video. Oke. Oke, Riri, Andika. Oke, untuk teman-teman boleh menonton video sebentar. Oke, kita langsung ambil foto aja deh. 1, 2, 3. Jangan ada tangan-tangan ya Grace, nanti kalau misalnya jari 2, 3, malah kita nunjukin calon. Oh iya, jangan ada tangan-tangan ya. Jangan ada 1, 2, 3, nanti dikira dipleset-pleset kan takutnya nanti. Siap. Ini manis, tangan. Oke, siap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, saya sebelumnya terima kasih. Saya sebagai moderator, sebelumnya terima kasih kepada narasumber yang telah menyiapkan waktunya materi untuk hadir dalam diskusi online kita. Oh ya, mohon maaf, bisa diulangi lagi soalnya nggak ke-save. Oke? Maaf ya. 1, 2, 3 tangan. Oke, sip. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Era, Kak Hana, dan Ibu Nina yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi online ini. Semoga lain waktu kita bisa berkolaborasi lagi. Dan saya sebagai moderator pada sore hari ini, saya mohon maaf apabila ada kata-kata maupun perkataan yang menyinggung hati dan perasaan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you, Kak. Misalkan gitu tuh yang nanggung. Ya.